Shalom teman-teman, bertemu lagi dalam ibadah pemuda GBI GCC. Nah, hari ini kita pasti datang dengan antusias, dengan sukacita yang baru. Kita rindu, kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Saya mengajak teman-teman untuk mari kita satukan hati kita, sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu lebih sungguh Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di antara kami Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Ini pujian kami Yesus. Biar membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
lebih baik dalam bait-Mu Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena itu kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Biar hati kami memuji-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati
Kita nyanyikan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mau mengasihi, ku mengasihimu. Kami mau mengasihimu Yesus, ku mengasihimu. Yes Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Sungguh kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan, biar terus memenuhi kehidupan kami Yesus. Sungguh kami rindu Tuhan, untuk Roh-Mu tetap tinggal memenuhi hati kami Yesus. Dan kami rindu Tuhan, mendengar suara-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, dan apa yang kami dengar tidak berlalu Tuhan, tapi biar boleh bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi bekal kami Tuhan, untuk menjadi teladan Tuhan, untuk membawa kemuliaan-Mu dimanapun kami berada Yesus. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami rindu mendengar isi hati-Mu Yesus, tersampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bawa doa kami hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, senang bisa diberi kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bersama kalian pada hari ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu surat kepada jemaat di Filipi. Tenang, saya nggak akan bagi semuanya, saya nggak akan bahas semua kitab Filipi, saya belum seahli itu. Dan juga saya nggak mau khotbah lama-lama, tenang guys. Nah, bagian surat dari kita akan belajar dari bagian akhir dari surat Rasul Paulus ini. Kitab Filipi itu ada 4 pasal, jadi bagian terakhir dari surat itu ada di pasal 4. Nah, ada satu bagian di pasal itu yang di ayat 2 sampai ayat 9. Kalau di Alkitab versi terjemahan baru, perikop itu diberi judul nasihat-nasihat terakhir. Tapi Alkitab versi ILT kasih judul hal yang perlu dilakukan. Nah ini buat saya menarik gitu, hal yang perlu dilakukan. Apa sih yang perlu dilakukan? Nah makanya judul khotbah saya hari ini hal yang perlu dilakukan. Nah yang pertama kita akan baca dulu ya, kita baca sama-sama dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Ya, saya bacakan, kita baca sama-sama ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Nah itu tadi kita sudah baca dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Ada 5 poin yang kita bisa belajar tentang hal yang harus dilakukan. Hal yang perlu dilakukan dari kitab tadi yang kita sudah baca tadi. Nah apa hal yang perlu dilakukan yang pertama? Yang pertama adalah bersukacitalah dalam Tuhan. Di ayat 4 tadi katakanlah bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini kalau sesuatu sampai diulang berarti hal itu penting sekali. Nah di sini dikatakan suruh bersukacita. Tapi kita bersukacita karena apa? Bersukacitanya bukan karena situasi kita. Kalau kita bersukacita karena situasi kita berarti waktu situasi kita baik, situasi kita menyenangkan baru kita bergembira, baru kita bersukacita. Berarti waktu saya naik kelas saya bersukacita. Waktu saya dapat gaji, saya bersukacita. Waktu saya dapat sesuatu yang mungkin dapat uang jajan yang banyak, saya bersukacita. Tapi di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, berarti kalau dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan, maksudnya di sini alasan kita bergembira, alasan kita bersukacita itu bukan karena situasi kita, tapi karena Tuhan. Situasi kita bisa saja nggak baik, tapi kita bisa tetap bersukacita. Situasi kita nggak menyenangkan, tapi kita bisa memilih, kita bisa memutuskan untuk tetap bersukacita. Bersukacitanya karena kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang memegang kehidupan kita, Tuhan yang jadi penolong kita. Nah mari kita belajar sama-sama dari kitab Habakuk. Sudah pernah dengar kitab Habakuk enggak? Habakuk itu ada di perjanjian lama, jangan cari di perjanjian baru ya. Nah kita baca sama-sama di Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, kitab Habakuk ini hanya terdiri dari 3 pasal. Dan sebenarnya dalam pasal 1 dan pasal 2 Habakuk itu sedang berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia sedang protes kepada Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi kau berdiam diri? Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kau tidak adil? Tuhan, kau begini. Dia sedang protes sama Tuhan. Dia sedang berkeluh kesah gitu sama Tuhan. Berarti dia dalam kondisi yang keadaannya sebenarnya sangat tidak baik. Tapi setelah Tuhan berbicara kepada Habakuk, akhirnya di pasal 3 Habakuk beri respon yang luar biasa kepada Tuhan. Dia buat satu pernyataan iman yang luar biasa. Dia katakan bahwa sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak menghasilkan buah, itu artinya apa? Sekalipun panen gagal, sekalipun tidak ada harta, ternak itu berbicara tentang harta benda. Tapi dia nyatakan dia akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi situasi itu bukan penentu sukacita kita. Kita bisa bersukacita itu karena Tuhan. Situasi sulit, saya nggak tahu situasi sulit apa yang teman-teman sedang hadapi saat ini. Tapi jangan tunggu situasi membaik untuk bersukacita. Kita bisa bersukacita sekarang. Kenapa? Karena Tuhan. Kita yakin dan kalau kita mau menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita dan berkata, Tuhan sekalipun kondisi saya tidak baik, saya mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Maka sukacita itu akan memberi kekuatan yang luar biasa untuk kita menghadapi situasi kita. Nah, hal yang perlu dilakukan yang kedua adalah bersikap baik hati. Nah, di Filipi pasal 4 ayat 5 itu, nah saya suka yang versi bahasa Indonesia masa kininya ya. Saya bacakan ya. Sebab, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati, sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Nah bukan berarti nanti sebentar supaya semua orang tahu saya baik hati, nanti sebentar saya posting, perkenalkan nama saya Rina yang baik hati gitu. Atau mungkin waktu kita lakukan sesuatu kebaikan, kita foto, terus kita posting di media sosial biar followers kita yang ribuan tahu kalau kita baik hati.
Nggak gitu juga kali. Apa sih yang dimaksud dengan baik hati di sini? Nah, praktisnya ya, kita lihat saya bacakan dari apa sih yang dimaksud dengan berbuat baik di sini, baik hati di sini. Dari Titus pasal 3 ayat 2 kasih definisi yang bagus sekali tentang kebaikan. Jadi kebaikan itu adalah bersikap ramah, lemah lembut, dan jangan bertengkar. Jadi berbuat baik itu bukan sekedar berbuat baik sama orang. Penerapan berbuat baik di sini adalah kalau istilah bahasa Inggrisnya ya, itu jangan koro-koroang. Nah, berbuat baik itu bukan hanya sekedar kita memberi sesuatu kepada orang, memberi senyum, tapi juga jangan bersikap ramah gitu, lemah lembut. Jangan bertengkar. Nah, jangan koro-koroang ya, jangan suka marah-marah. Nah, mungkin teman-teman di antara teman-teman banyak yang berpikir lagi pandemi nggak bisa ibadah di gereja, nggak enak, online. Jadi kalau saya nggak bertumbuh rohani saya ya maklum lah, lagi nggak ibadah. Nggak bisa begitu teman. Kita harus tetap bertumbuh dalam kerohanian kita. Apapun situasi kita saat ini, justru di masa-masa sekarang kita justru harus semakin menguatkan iman kita. Kita harus semakin serupa dengan Kristus. Kita harus tetap ngejar apa yang standar karakter Kristus dalam kehidupan kita itu tetap harus kita kejar. Nah, makanya jangan jadikan pandemi alasan untuk tidak menjadi semakin serupa dengan Kristus ya. Tetap harus diproses, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, hal yang perlu dilakukan yang ketiga adalah jangan khawatir tentang apapun juga. Nah, mungkin banyak orang berpikir, anak remaja, anak muda, apa sih khawatirnya, nggak ada masalahnya, enak, cuman makan tidur. Belum tentu. Bayangin dalam masa pandemi ini banyak orang-orang harus belajar dari rumah. Tanggung jawab sendiri untuk belajar sendiri. Bisa enggak? Mungkin ada yang kalau yang otaknya encer mah gampang. Belajar sendiri bisa masuk. Tapi kalau yang enggak, sudah dia rasa susah, mending main game aja deh. Nah jadi terus apalagi khawatir soal masa depan, khawatir soal jodoh, khawatir soal karir di masa depan. Ya bayangin aja sekarang ini ada banyak orang yang harus dipecat dari pekerjaannya, dirumahkan dari pekerjaannya. Karena apa? Masalah ekonomi, sedang ada krisis ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah sekarang yang baru lulus kuliah mau cari kerja gimana? Yang dulunya aja punya kerja, sekarang kehilangan pekerjaan. Gimana dengan yang baru lulus, yang lagi baru mau cari pekerjaan. Jadi anak muda pun juga bisa khawatir. Makanya jangan khawatir, serahkan khawatirmu sama Tuhan gitu. Nyatakan dalam doa dan ucapan syukur permohonan kita, kekhawatiran kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh ini. Kenapa permintaannya harus dengan ucapan syukur? Supaya kita enggak merasa pada waktu, kan kadang kita suka gini nih, kita doa, Tuhan saya butuh ini. Tuhan tolong saya untuk ini. Tapi kita berharapnya Tuhan menjawab kita dengan cara yang kita mau. Kita mungkin cara A gitu, Tuhan jawab dong dengan cara begini. Nah kalau kita berdoa dengan ucapan syukur, artinya kita enggak maksain Tuhan harus jawab dengan cara kita. Kita berani juga menerima waktu Tuhan jawab dengan cara yang lain. Atau bahkan dengan cara sesuatu yang sama sekali di luar pemikiran kita. Makanya jangan khawatir, serahkan khawatir kita sama Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan, dan biar Tuhan yang jawab seperti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Ingat, Dia itu Bapa kita, Dia akan berikan yang terbaik buat kita. Nah, hal yang perlu dilakukan keempat adalah mengizinkan damai sejahtera Tuhan itu menguasai, menjaga hati dan pikiran kita. Nah, dikatakan menjaga hati dan pikiran kita itu kenapa sih mesti hati dan pikiran? Kalau kita sudah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kita akan punya damai sejahtera dalam hati kita. Kenapa harus hati dan pikiran? Nah, yang pertama Amsal pasal 4 ayat 23 berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita itu sumber kehidupan kita. Kalau dalam hati kita ada perasaan marah, dalam hati kita ada kemarahan, dalam hati kita ada kekecewaan, ada kepahitan. Apa yang keluar dari mulut kita
apa yang keluar dalam tindakan kita itu akan mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Makanya biar damai sejahtera itu yang memerintah dalam hati kita, yang memerintah dalam pikiran kita. Kenapa pikiran juga penting? Karena pikiran itu adalah sumber itu adalah medan peperangan kita. Iblis itu nyerangnya di pikiran. Iblis itu datang ke kita, dia nggak model kayak di film-film gitu dengan tampang yang seram, atau mungkin bahkan ada yang pikir oh iblis itu warnanya merah, ada ekornya, ada tanduknya, bawa trisula gitu. Enggak, iblis itu menyerang kita dengan pikiran. Dia beri hal-hal yang membuat pikiran kita jadi kacau, membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi takut gitu. Makanya jaga pikiran itu penting. Dan juga kan di Roma 12 ayat 2 perintahkan supaya kita jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tapi supaya kita memperbarui pikiran kita. Nah jadi perlu dijaga gitu istilahnya pikiran. Dijaga dengan apa? Dengan damai sejahtera. Nah itu sebabnya hal yang perlu dilakukan kelima adalah pikirkan yang benar. Kadang kita lebih berhati-hati soal apa yang kita makan daripada soal apa yang kita pikirkan. Contoh, makan yuk, udah malam. Sorry, kalau malam gue gak makan. Kenapa? Diet bro. Makan nasi yuk. Oh gue gak makan nasi. Kenapa? Nanti gemuk. Makan Indomie. Gak sehat. Gue mau makan sayuran. Kita kadang lebih memperhatikan apa yang masuk dalam mulut kita daripada apa yang masuk di pikiran kita. Segala hal kita biarkan masuk dalam pikiran kita tanpa apa dari HP ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu jadi junk food gitu untuk pikiran kita. Itu jadi hal-hal yang gak berguna. Kadang apa yang kita masukkan itu kita gak perhatikan. Nah hal yang lain tentang pikiran, kalau teman-teman biasa pernah pakai Microsoft Excel. Di Excel itu ada satu perintah yang namanya sort dan filter. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya data yang random, data yang yang acak gitu. Misalnya ada nama, alamat, jenis kelamin, terus apalagi nomor telepon. Nah, terus teman-teman mau kelompokkan nih, ini yang berdasarkan jenis kelamin. Pria-pria mau dikelompokkan sendiri, wanita-wanita mau dikelompokkan sendiri. Nah, perintah sort dan filter ini bisa kita pakai untuk memudahkan pengelompokan itu terjadi dengan cepat. Jadi nggak perlu satu-satu di copy paste di halaman yang lain. Tapi dengan sort dan filter ini bisa cepat istilahnya. Bahasa Indonesianya sortir gitu. Nah, apa hubungannya sortir dengan pikiran? Pikiran kita itu ada banyak hal yang masuk di pikiran kita. Entah pikiran dari pikiran egois kita sendiri, entah pikiran dari iblis, entah pikiran dari pacar, entah pikiran dari orang tua. Segala macam hal itu bisa masuk di pikiran kita. Nah yang tukang sortirnya, perintah sortir itu bisa kita klik dengan apa? Dengan doa. Kita minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong, pikiran saya ini udah kacau. Saya gak tahu lagi apa yang ada di dalam pikiran saya. Tolong Roh Kudus bersihkan pikiran saya. Nah itu adalah cara terbaik supaya kita tahu mana yang manis, mana yang baik, mana yang mulia, yang mana yang patut dipikirkan. Kita butuh Roh Kudus untuk membantu kita menyortir semua pikiran kita. Nah makanya kalau teman-teman nih udah ngerasa aduh pikiranku penuhnya, gak tahu mau pikir apa, banyaknya harus saya kerjakan. Berdoa, ambil waktu sejenak, tenang sejenak, berdoa minta Roh Kudus tolong saya, bersihkan pikiran saya. Itu adalah, Roh Kudus itu adalah penyortir terbaik untuk pikiran kita. Nah, makanya teman-teman, ada 5 hal yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama kita bersukacita bukan karena situasi kita, tapi karena Tuhan. Yang kedua, tunjukkan sikap baik hati kepada semua orang. Yang ketiga, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi minta sama Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Keempat, kalau kita tidak khawatir lagi, maka damai sejahtera Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kita. Nah, yang kelima, kita bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk menyortir pikiran kita agar apa yang kita pikirkan adalah hal-hal yang benar, suci, dan mulia. Ya, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa biar dari sejak muda kami belajar untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan ini Tuhan.
supaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak muda Kristen Tuhan, dapat hidup dengan baik. Kami dapat menaruh iman percaya kami kepadamu. Kami dapat hidup bebas dari kekhawatiran. Kami hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan saat ini dimanapun kami berada, anak-anak-Mu berada, Engkau biar Roh Kudus-Mu menjamah mereka. Apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka Tuhan saat ini, biar kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran itu turun menguasai hati dan pikiran mereka Tuhan. Supaya mereka tetap berpegang teguh kepada iman mereka kepada-Mu. Berkati setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah saat ini. Biar Engkau berkati pekerjaannya mereka, Engkau berkati studi mereka Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka. Biar kiranya Engkau yang membuat segala yang mereka kerjakan berhasil. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.